webinar dalam rangka kajian keilmuan kita, sehingga kita sebagai insan intelektual siap untuk memulai perkuliahan di tahun akademik baru semester ganjil. Salawat dan salam mari kita sanjungan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Yang saya hormati Bu Dekan, Bu Trisnawati, sekaligus merangkap moderator itu ya. Narasumber ada Pak Budi, udah siap ya? Pak Budi, Bu Reni juga udah siap ya? Alhamdulillah, dua orang yang sangat kompeten akan memberikan arahan terkait ranah komunikasi dalam subtema digital public gitu ya. Ini sedang tren di saat sekarang ini. Serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, prodi khususnya prodi ilmu komunikasi atau yang lainnya. Kajian ilmiah terkait ini, kami harapkan bahwa kampus IBM Bekasi ini ramai dengan kajian-kajian tentang keilmuan, tentang akademik. Maka walaupun sangat sibuk, saya ini baru datang di rumah langsung mandi, makanya saya mohon tadi 19.30 itu karena persiapan untuk besok masa ta'aruf mahasiswa baru di kampus baru. Seperti itu. Dan malam ini hari ini juga ada diskusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kemarin prodi manajemen. Jadi alhamdulillah ini suasana keilmuan harus berkembang di kampus. Jangan hanya senyap sepi, tidak ada aktivitas keilmuan, itu bukan menandakan ciri-ciri orang intelektual. Maka kita sibuk dalam ranah keilmuan. Ini akan menerpa kita menjadi seorang yang terdidik dan tercerahkan dengan ilmu pengetahuan. Maka surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Orang akan diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia beriman dan mempunyai ilmu pengetahuan. Terlebih ilmu pengetahuan di saat seperti zaman media sosial seperti sekarang ini sudah didorong. Yang sebelumnya dunia ini sudah didekatkan, sudah dimudahkan dengan alat ilmu komunikasi, dengan telekomunikasi. Sangat dimudahkan. Zaman dulu mungkin Pak Budi sebagai wartawan kalau mau live itu harus ada antena mobil, itu harus ada dieselnya, mobil khusus, kabelnya berseliweran, akan mengadakan siaran langsung atau apa namanya ya siaran langsung dari lokasi tertentu. Itu sangat sulit dan rumit dan kayaknya susah banget. Tapi zaman sekarang enggak. Siaran langsung itu cukup Pak Budi sendirian sebagai wartawan. Di tasnya itu ada modem yang terkoneksi dengan jaringan internet yang kuat yang telah dipesan melalui satelit atau provider khusus. Itu langsung bisa siaran langsung, gitu kan? Hanya setenteng tas saja, satu orang. Tidak perlu mobil apa namanya Pak Budi ya, mobil bukan PCR ya. Iya, mobil pemancar itu ya. Iya, betul. Itu namanya apa tuh? Tidak. Nah, itu. Jadi dunia mulai tahun 2005, 2010 itu sudah dimudahkan dengan alat komunikasi. Dan di tahun 2020 awal, dunia juga didorong. Dengan adanya COVID, orang harus online semua. Baik kampus yang sudah besar, mempunyai teknologi yang sudah canggih, atau kampus yang baru, semisal IBM pun didorong harus online, coba. Padahal peraturan kampus online ini di Dirjen Dikti
harus memenuhi beberapa kriteria syarat. Tapi dengan COVID ini semua harus online, harus bisa. Sebenarnya Zoom yang kita pakai ini itu sudah lama ada, tapi harus berbayar dan mahal. Harus berbayar. Jadi tidak seperti sekarang. Maka sekarang kecuali berbayar yang ininya aja. Kalau dia hanya harus ingin memiliki waktu yang banyak lewat dari 40 menit, dia baru berbayar. Seperti Zoom-nya IBM ini berbayar nih sebulan 6 juta. Seperti itu. Tapi yang join ke Zoom-nya IBM ya hanya berbayar pulsa saja. Jadi sekarang sangat dimudahkan. Kalau dulu pembelajaran online gini, jangankan kampus yang tidak online, UT sendiri yang menamakan kampus virtual itu tidak online. Dikirim berkas-berkas, buku-bukunya, baru di-emailkan, hanya begitu. Jadi jadi dua dorongan. Pertama dengan perkembangan alat komunikasi, kedua dorongan COVID, semua harus berjalan dengan online. Maka para mahasiswa ilmu komunikasi saya harapkan harus sangat berfamiliar dengan online ini. Maka semua mahasiswa ilmu komunikasi harus punya akun-akun, punya toko-toko di Shopee. Nanti siapa yang punya toko di Shopee dan toko online lainnya, Tokopedia, begitu kan? Siapa yang punya? Saya ngejual apa ya? Saya nggak punya yang dijual gitu. Itu nanti tanya Pak Budi. Jadi sekarang ini orang menjual produk tidak harus mempunyai produksi. Gitu. Jadi bagaimana caranya lihai menjual tanpa dia harus memproduksi, hanya reseller dan lain-lain. Justru orang yang mempunyai keuntungan besar itu bukan orang yang memproduksi. Sudah banyak contohnya. Petani menghasilkan beras, menghasilkan padi menjadi beras, yang untungnya pedagangnya, tengkulaknya, pedagang berasnya. Petaninya tetap aja miskin ketika musim kemarau. Petani yang duluan kelaparan. Maka ranah teknologi digital, rekan-rekan mahasiswa sudah harus bisa. Zaman sekarang, era digital ini semua sangat mudah. Tidak harus ada tutor diajarin oleh Pak Budi, ini cara online begini. Ini. Anak saya tiba-tiba nggak pernah diajarin, sudah bisa email, sudah bisa buat akun ini dan lain-lain. Nah, yang umur SD. Tidak pernah diajarin, bisa sendiri gitu kan. Dulu saya mengoperasikan email saja, daftar ke Indosat, berbayar. Ada trainingnya, bagaimana caranya. Luar biasa susahnya zaman itu. Itu tahun 2000, ya, tahun 2000-an. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Zaman dulu Gmail itu tidak bebas seperti sekarang kita membuat Gmail. Harus berbayar. Harus kalau nggak mau bayar harus diundang oleh yang telah berbayar, begitu. Itu baru punya email Gmail, gitu. Saya termasuk generasi kedua. Saya mempunyai akun email saya yang azainuddin@gmail.com itu diundang oleh yang punya Gmail tahun 2005, gitu ya, diundang seperti itu. Tapi sekarang sudah sangat bebas. Nah, kemudahan itu yang harus diterapkan oleh para mahasiswa semuanya, coba berpikir kreatif dan cerdas bagaimana era digital ini dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Maka punya handphone jangan hanya untuk dimain game dan alat komunikasi sesama kawan dan rekan saja. Bagaimana di handphone ini semuanya ada. Di handphone ini semuanya kita bisa mencari informasi, kita bisa mendapatkan uang. Sekedar contoh, saya punya produk gitu ya, kalau rekan-rekan mahasiswa tertarik, saya punya produk skincare. Di semua akun medsos saya punya toko. Coba searching NH Skincare, itu punya tim saya. Di Tokopedia, di Tokopedia, di akun-akun lain ada. Ini bukan sombong ya. Bulan ini di Topet itu omsetnya sudah 30 sampai 35 juta.
gitu ya, hasil penjualan di satu toko. Nah itu, jadi tiap malam kling kling kling, wah ini ada yang belanja nih gitu kan, seperti itu. Bukan kita yang berbelanja, jangan hanya jadi objek, kita harus jadi subjek di tengah komunitas sosial media sosial seperti sekarang. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan para mahasiswa coba berpikir kreatif, banyak yang bisa diolah. Maka kampus pun nanti Pak Budi, Bu Reni, Bu Dekan, saya dorong nih nanti mulai perkuliahan besok, para mahasiswa harus menjual produk rekanan IBM, menjadi marketing IBM. Yang sudah siap adalah produk air minum Azom. Nanti para mahasiswa di rumahnya aqua galonnya berubah jadi Azom. Nanti akan ada sistemnya, umpamanya Dai Amru 1 bulan belanja air aqua galon Azom, air mineral Azom 10, begitu kan. Ada reward buat mahasiswa Dai Amrunya, ada buat kampusnya, harganya kompetitif. Kalau tetangganya hajatan, tawarin air mineral gelas Azom. Nah, seperti itu. Jadi kita jadi marketing, belajar. Karena marketing ini kalau nggak dibelajarkan, kalau kita nggak dibiasakan, tidak akan bisa, malu yang ada. Ngejual ini sedikit malu, ini malu begitu. Ketahuan teman malu, kamu kok jualan beginian ya? Nah, itu bukan nggak ada jiwa marketing. Maka prodi ilmu komunikasi harus menjadi garda terdepan dalam ranah marketing. Dan ranah marketingnya ranah bukan hanya konvensional offline, tapi dengan ranah online. Itu insya Allah semuanya bisa, karena marketing mempunyai sebagai ujung tombak di sebuah perusahaan, dan dia juga mempunyai omset yang besar. Maka orang yang paling dominan di perusahaan adalah marketing. Yang lain bisa di PHK, marketing tidak. Sampai perusahaan itu bangkrut, marketing akan ada. Terakhir yang akan tutup pintu dia. Harus menjualkan aset tokonya terakhir. Seperti itu. Itu sekali lagi selamat mengadakan seminar. Ambil ilmu dan pengalaman serta contoh-contoh yang akan dipaparkan oleh Pak Budi dan Bu Reni. Terima kasih. Nasruminallah wa qaribba basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Acara berikutnya adalah keynote speaker. Karena saya merangkap, saya triple di sini Pak Rektor. Jadi keynote speaker iya, karena MC-nya dan moderatornya terpental. Izin Pak Rektor untuk saya menyampaikan beberapa menit. Izin Bu Reni dan Pak Budi. Terkait webinar ini, memang webinar ini diadakan terkait dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Karena kita adalah Fakultas Teknik dan Komunikasi, maka sudah selayaknya kita turut berpartisipasi ataupun turut ambil andil di dalam perkembangan dan kemajuan perkembangan teknologi komunikasi. Nah, perkembangan kemajuan teknologi ini juga menyentuh ranah public relation, yaitu dengan adanya digital PR, yang sekarang ini lebih dikenal dengan digital PR ya. Sebenarnya pada beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, orang sudah mengenal apa yang disebut dengan PR atau humas. Namun dengan adanya digital PR ini, pekerjaan seorang PR atau disebut dengan PR officer itu dimudahkan. Mengapa? Karena seorang PR itu begitu dia memasuki dunia digital PR, otomatis akan berbagai media sosial dengan tujuan untuk mengekspor di platform online-nya
perusahaan atau lembaga tersebut. Contohnya, kita nggak usah ngambil contoh yang terlalu jauh ya, IBM. IBM itu sudah punya web, kemudian masing-masing himanya, himpunan mahasiswanya itu sudah punya IG, kemudian beberapa juga saya lihat sudah mempunyai TikTok. Nah, terkait hal ini, inilah yang disebut dengan digital PR sebenarnya. Karena kita secara tidak langsung sudah mensiarkan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan IBM, terutama untuk mahasiswanya, dan kita juga mengenalkan keberadaan kita atau eksistensi kita di maraknya perguruan tinggi swasta. Selain itu juga digital marketing communication itu adalah suatu kegiatan di mana yang dilakukan oleh perusahaan ya untuk memasarkan produk atau jasanya. Biasanya mereka yang menggunakannya adalah media komunikasi digital, baik itu web, kemudian baik itu FB-nya, kemudian juga dengan IG-nya itu mereka menggunakan untuk pemasaran. Jadi pemasaran di sini bukan sekedar pemasaran yang tradisional atau konvensional ya, tapi di sini nanti pembahasannya yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita adalah yang terkait dengan penggunaan digital. Baik, karena mengingat waktu sudah semakin larut malam, saya persilahkan untuk narasumber pertama yaitu Ibu Reni Novia MIKOM untuk memberikan presentasinya. Kepada Ibu Reni Novia MIKOM kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dekan, Ibu Trisnawati. Mohon izin Bapak Rektor, Bapak Gianadin, dan Pak Budi, saya untuk menyampaikan terlebih dahulu materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Pagi. Malam, Bu. Iya. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. semangatnya harus pagi, walaupun mata teman-teman tuh udah mulai ngantuk, yang pulang kerja gitu ya. Yang masih di jalan, tadi saya lihat ada yang sambil webinarnya sambil di motor gitu. Effortnya cukup applause buat teman-teman semua. Semoga effort ini juga nantinya bisa mendapatkan setimpal ya ilmu yang didapat dan pemahaman teman-teman. Tidak hanya ilmu saja, tapi insya Allah bisa diimplementasikan apa yang nanti disampaikan oleh saya dan Pak Budi. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membahas kali ini tentang digital public relation. Pertama, terima kasih untuk panitia Himakom ya, Mbak Lia dan tim untuk penyelenggaraan webinar kita kali ini. Izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Kira-kira bisa terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Ya, oke. Seperti judul di atas, teman-teman, kita akan membahas tentang digital public relation yang akan saya sampaikan dan nanti membahas sedikit tentang digital marketing, tetapi lebih dalam lagi nanti dengan Pak Budi Siswanto ya. Oke, PR digital teman-teman disebut kali ini, teman-teman sudah pernah dengar PR digital sebelumnya atau baru kali ini dengar? Baru kali ini, Bu. Baru kali ini? Oke. Karena teman-teman biasanya memang hanya mendengar kata public relation atau PR saja. Tapi karena seiring perkembangan zaman saat ini, maka profesi PR pun mengikuti dinamika perkembangan zaman tersebut dengan sebutannya adalah PR digital. Nah, apa sih PR digital itu? PR digital adalah perpaduan strategi antara PR konvensional, tetap ada PR konvensional di dalamnya, dengan ranah digital content marketingnya. Nah, apa yang membedakan PR digital dengan PR konvensional? Nanti kita akan bahas kupas sedikit saja mengenai diferensiasi atau pembedaan antara PR konvensional dengan PR digital.
Tetapi poin pentingnya dari PR digital adalah bagaimana mengoptimalkan atau mengoptimalkan pencarian atau penelusuran di mesin digital yang disebut dengan search engine optimization. Nah, tujuannya apa? Ingat teman-teman, kalau PR itu kan punya tujuan kerja ya. Fungsi PR itu tentunya adalah menciptakan citra positif. Kemudian ada lagi menciptakan brand awareness. Nah, untuk brand awareness yang sudah diciptakan, ini perlu adanya peningkatan atau improve. Nah, nanti akan ada namanya program PR digital di dalam program PR itu sendiri. Oke. Oke, kita bicara tradisional atau konvensional PR versus digital. Kalau teman-teman pernah mempelajari di mata kuliah sebelumnya mungkin ya tentang PR konvensional, PR yang umumnya, maka ini sangat berbeda dengan PR digital, teman-teman. Kalau dilihat di sini, bisa terdengar suara saya nggak? Mohon maaf, ini kayaknya putus-putus. Terdengar, Ibu. Terdengar ya? Oke. Bisa, Agak Ibu. freeze. Ya. Jadi PR secara tradisional itu fokusnya adalah tentang bagaimana penggunaan media, terutama media cetak, TV dan radio, ini untuk promosi, kemudian untuk peningkatan penjualan produk, kemudian melalui kegiatan pameran, atau melalui kegiatan-kegiatan konvensional marketing seperti door to door atau promosi atau yang lainnya. Namun berbeda dengan digital yang lebih berfokus pada penggunaan media sosial. Jadi bedanya adalah media sosial di digital, media tradisional itu adalah di media cetak, televisi dan radio. Oke. Nah, kemudian untuk fokus dari yang tadi, untuk tradisional adalah fokusnya bagaimana pembelian produk. Jadi beda ya, pembelian dengan digital itu adalah meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Kalau brand awareness ini bisa cukup lama teman-teman untuk dioptimalkan. Tetapi kalau untuk pembelian, hari ini beli, biasanya pelanggan masih akan membeli lagi, kemungkinan akan membeli lagi atau tidak? Ada kemungkinan untuk tidak melakukan pembelian, teman-teman. Tetapi kalau misalkan adanya brand awareness, maka akan ada yang namanya kejadian atau kegiatan repeat order atau pembelian berulang. Ini yang menjadi fokus dari digital. Oke, lalu medianya sendiri teman-teman. Di sini teman-teman tadi saya sebutkan media apa saja yang digunakan oleh tradisional. Ada yang masih ingat nggak ya? Ada yang masih ingat medianya? Ya, media yang digunakan itu adalah media tadi televisi, cetak, Koran, Bu. ya, betul sekali koran. Sementara kalau digital lebih kepada media sosial. Nah, penggunaan media ini harus tentunya memiliki skill tersendiri. Tidak tiba-tiba teman-teman di era digital ini tidak bisa menggunakan media digital. Umumnya, saya rasa sih umumnya semua mahasiswa saat ini, terutama yang saat ini hadir di webinar ini, mungkin bisa menguasai untuk digital perangkat ya. Oke, nah jenis-jenis PR digital itu sendiri terbagi pada 5 kategori teman-teman. Ada unlinked mention, yaitu di mana brand atau bisnisnya teman-teman di sini disertai sama backlink ya ke situs berbagai platform, mulai dari contohnya Instagram. Sekarang yang lagi tren itu adalah TikTok ya, jualan di TikTok.
kemudian Shopee, dan lain-lainnya. Nah, beda dengan guest post. Kalau guest post itu lebih kepada strategi digitalnya ini di mana menulis artikel. Jadi, kalau yang tadi Anglik mention ini langsung dengan meletakkan atau menyebut brandnya langsung, misalkan IBM Bekasi, itu langsung disebutkan IBM Bekasinya. Tetapi kalau guest post lebih ke jurnalisnya ya, menulis artikel sehingga nantinya orang akan mengenali dari tulisan yang dimunculkan di artikel tersebut. Kemudian ada lagi yang levelnya berikutnya, teman-teman, yaitu level press release, di mana di sini press release ini adalah ketika teman-teman punya berita. Nah, berita ini teman-teman anggap wajib atau harus dirilis di publik, maka ini akan menjadi salah satu strategi digital teman-teman untuk bisa mengumumkan pentingnya bisnis teman-teman ini untuk dilirik oleh orang lain. Misalnya bisnis apa? Misalkan kita bagaimana meningkatkan brand awareness orang lain terhadap IBM Bekasi. Itu akan dibuat artikel tentang IBM, kegiatan IBM di platform-platform digital. Kemudian lanjut lagi yang berikutnya adalah PR yang dimana influencer marketingnya itu adalah kerjasama. Nah, ini biasanya disebut dengan endorse ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya bisnis atau punya produk, kemudian produk tersebut ingin dibantu kerjasama dengan pihak lain, di-expose, maka biasanya kita akan memberikan sesuatu, entah itu bentuk barang itu sendiri, ataukah itu bentuk amount rupiah yang berdasarkan pada perjanjian kerjasama, maka ini biasanya disebut dengan endorse ya. Oke, ini perbedaannya teman-teman. Kalau dilihat di sini jelas sekali ya, digital PR versus digital marketing. Kenapa berbeda digital PR dengan digital marketing? Tidak hanya dari kata-katanya saja, tapi pada targetnya, yaitu kalau digital PR itu targetnya kepada image-nya. Tetapi kalau digital marketing itu lebih kepada target marketnya sendiri. Nah, selanjutnya perbedaannya adalah kalau digital PR teman-teman seperti pekerjaan PR yaitu mempublikasikan. Jadi digital PR bisa mempublikasikan award atau penghargaan perusahaan. Kemudian digital marketingnya lebih menambah lebih banyak usaha. Dilihat dari perbedaan dua platform digital, baik itu digital PR ataupun digital marketing, semuanya memang dari segi teknologinya adalah digital, tetapi perbedaannya adalah pada target-target yang ditentukan dari masing-masing item ini, baik itu digital PR ataupun digital marketing. Baik, nah strategi PR digital itu adalah pertama adalah mempublikasikan artikel secara online. Kalau teman-teman jago nulis, teman-teman jago bercerita secara tertulis, maka ini menjadi poin penting sehingga teman-teman bisa menulis artikel tersebut di Instagram ataupun di Blogger, teman-teman di blog-blog teman-teman sehingga menjadi blogger, atau saat ini bisa juga di YouTube channel ya. Era digital saat ini bisa juga di YouTube channel bentuk tulisan tapi padankan dengan voice atau suara. Kemudian strategi berikutnya adalah bangun networking dengan jurnalis dan editor. Balik-balik lagi, ujung-ujungnya PR dengan media itu harus punya kerjasama yang kompak, harus punya chemistry, sehingga pada saat PR membutuhkan bantuan media, baik itu jurnalis dan editor, ini sangat mudah dan mempermudah proses strategi PR digital dijalankan. Kemudian strategi PR digital berikutnya adalah mempublikasikan ya, ini mempublikasikan siaran pers dengan menghimpun konten-konten yang bisa
meng-up atau meningkatkan atensi dari audiens atau dari para pengguna media sendiri, sehingga bisa munculnya brand awareness dari target yang diinginkan. Kemudian strategi PR digital yaitu penjangkauan blogger untuk mendapatkan backlink ya. Dengan misalkan kita mention blog-blog yang relevan. Sebetulnya ini sudah lama digunakan, tidak hanya baru kali ini saja. Jujur saya awal-awal juga di tahun 2008 itu sudah main blog, tetapi mulai turun dan sekarang booming kembali untuk penjangkauan dengan menggunakan blog atau menjadi blogger. Kemudian mohon maaf, ini ada tipe influencer marketing untuk dimention pada akun-akun yang berpengaruh. Biasanya teman-teman pernah lihat nggak sih di Instagram itu kadang-kadang mereka tidak punya tidak ada keterkaitan, tetapi tiba-tiba dimention. Nah, atau di tag. Nah, ini sebetulnya adalah strategi untuk bisa munculnya atensi orang lain atau atensi audiens terhadap produk atau jasa atau perusahaan yang sedang di mention atau di perkenalkan di media sosial tersebut, gitu ya. Jadi juga selain itu kita juga perlu kerjasama dengan pers, dengan berbagai instansi untuk afiliasi tentang produk-produk yang akan dipromosikan. Oke, dari tadi bahasnya tentang PR digital. Sebetulnya apa manfaatnya? Manfaat PR digital sendiri, teman-teman, yang pertama adalah tadi brand awareness-nya muncul di sini. Jadi ada brand yang berpengaruh terhadap keputusan membeli dari konsumen. Contohnya gini. Teman-teman, kalau ada brand awareness-nya sekarang itu yang lagi booming tuh kosmetik apa? Ini yang ciwi-ciwi, kira-kira yang booming kosmetik teman-teman pakai apa? MS Glow. MS Glow, Bu Reni. MS Glow, Bu. Oh, MS Glow ya, yang Yang bermasalah, Bu. Yang bermasalah. MS Glow yang sedang diperdebatkan ya untuk legalitasnya ya. Oke, MS Glow misalkan, atau mungkin tadi contoh kasusnya, izin saya ambil contoh kasusnya dari Pak Rektor punya brand ya. Brandnya ini menjual brand ini dengan kita melakukan brand awareness terlebih dahulu. Brand awareness ini nggak muncul tiba-tiba ya. Brand awareness ini tentunya ibarat kita mention orang lain, itu akan terus berulang dulu, baru bisa muncul kesadaran, oh iya ya, ada loh produk ini ya. Ternyata produk ini ada ya. Kenapa kita selama ini nggak tahu? Mungkin kurangnya dari kegiatan yang tadi, PR digital dan marketing atau digital marketingnya. Nah, contohnya, kalau kita teman-teman mau beli MS Glow dengan misalkan saya sebutlah Wardah, kira-kira keputusan teman-teman untuk melakukan pembelian mana yang lebih teman-teman pilih? Biasanya yang murah, Bu. Yang murah ya. Oke, kalau yang cowok-cowok mungkin perspektifnya ya harga. Tapi teman-teman, kalau saya pernah discuss atau saya coba tanya ke beberapa mahasiswi di dua perguruan tinggi yang berbeda, mereka tuh carinya yang adalah yang terkenal, dipromosikan atau dijadikan endorse-nya oleh artis-artis di Instagram yang memang lagi booming. Contohnya misalkan MS Glow tuh dipakainya sama siapa? Puji gitu ya, Marcel gitu. Sebetulnya teman-teman tidak mencari tentang manfaat produk itu sendiri, tapi karena memang brand atau produk tersebut di endorse atau dipromosikan di Instagram secara
continue, maka tiba-tiba itu akan menjadi brand awareness. Karena coba teman-teman hitung berapa kali teman-teman buka Instagram teman-teman, pasti hampir di setiap jam itu teman-teman akan buka Instagram. Betul atau betul kira-kira? Betul, betul Bu. Betul. Entah itu scroll atau lihat-lihat postingan mantan atau yang lainnya, atau tiba-tiba muncullah iklan atau endorse dari berbagai brand. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi digital PR itu fungsinya memperluas kesadaran produk atau brand awareness. Yang kedua adalah mengundang banyaknya traffic. Traffic di sini itu bukan traffic lalu lintas ya, tapi bagaimana digital PR ini mengoptimalkan dari ranking SEO, yaitu Search Engine Optimization. Bagaimana penelusuran atau mesin penelusuran ini betul-betul mendapatkan ranking tertinggi. Oke, yang paling sering dicari ini apa ya? Ternyata di Instagram itu yang sering dicari adalah tentang sekarang ini misalkan contohnya tentang Lesti dan Bilar. Bilar. Ya, siapa yang langsung ya? Karena itu sedang beritanya itu muncul selalu pasti di Instagram ya teman-teman. Nah, ini kalau kita analogikan sebagai produk, maka ranking SEO-nya ini cukup tinggi. Karena kenapa? Karena semakin banyak orang yang mencari, semakin banyak orang yang searching, semakin ramai, semakin muncullah brand awareness. Kalau brand awareness-nya udah muncul, orang akan penasaran untuk use atau menggunakan. Kalau sudah use menggunakan, mereka akan mencoba untuk buy atau membeli. Nah, yang ketiga adalah brand membangun atau build brand secara positif. Nah, brand teman-teman di sini akan dianggap terpercaya dengan banyaknya brand itu disebut di media online. Nggak hanya satu media online aja nih promosinya, nggak cuma di Instagram, contohnya Pak Budi mainnya di TikTok gitu ya, kemudian main juga di Topet, di Shopee, atau di platform digital lainnya, sehingga peluang-peluang tersebut akan lebih banyak dilihat karena era digital ini teman-teman semua hampir rata-rata semuanya punya handphone, hampir rata-rata semuanya bermain di digital, baik itu dari level atas sampai middle dan low, itu semuanya akan mengkonsumsi yang namanya digital atau internet. Nah, yang keempat adalah tentunya adalah manfaatnya adalah selling atau menumbuhkan sales, yang akhirnya dengan strategi digital PR ini meningkatkan jumlah penjualan produk yang diharapkan tentunya ya. Dari yang tadinya teman-teman tahu sebetulnya penjualan di digital ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena dengan hanya di rumah saja para pemilik produk atau para pemilik jasa itu bisa meraup keuntungan yang sangat signifikan sekali. Misalkan kita lihat di daerah-daerah yang mungkin akan sulit dijangkau oleh transportasi dan lainnya, tetapi mereka bisa memiliki aset yang lebih yang cukup bagus karena hasil penjualan dari penjualan di platform-platform digital. Nah, trennya di masa depan PR digital adalah tentunya akan lebih bertumbuh dengan high tech, dengan teknologi yang semakin tinggi, investor relationnya yang semakin banyak, kemudian mergernya perusahaan-perusahaan seperti misalkan contohnya kita pernah tahu teman-teman Gojek dengan Tokopedia saat ini join, jadi sekarang itu makin kuat gitu ya. Kemudian tantangan yang kedua adalah globalisasi ini memiliki tuntutan untuk semua tahu bahasa, semua memahami budaya dari berbagai negara, karena kita saat ini sudah masuk di pasar bebas yang tentunya di digital platform pun semuanya kompetitor ini banyak, tidak hanya dari Indonesia saja, tapi dari multi negara, dari mancanegara. Kemudian di masa depan, tantangan ketiga adalah riset.
parameter yang rasional tentang program utama PR sangat dibutuhkan untuk bisa meresearch atau melakukan penelitian tentang seberapa besarkah pengaruhnya PR digital tersebut dengan terhadap perusahaan. Lalu ada tantangan keempat adalah etika. Teman-teman tahu rata-rata banyak sekali pengguna digital itu mengabaikan yang namanya etik atau etika dalam bisnis. Nah, ini yang perlu kita jadikan perbaikan untuk bisa tetap melakukan bisnis ataupun transaksi digital dengan tetap menjunjung etika bisnis. Mungkin dari saya pemaparannya cukup sekian. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya, terima kasih Ibu Reni. Sementara saya buka pertanyaan untuk satu peserta dulu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman, langsung bertanya saja, sebutkan nama, kemudian semester. Silakan teman-teman. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Iya, nama, Mas? Iya. Assalamualaikum, nama saya Wahid Nur Ramadan, dari mahasiswa semester 5, Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, silakan Mas. Ya, pertanyaannya Ibu, sebelumnya seperti yang sudah Ibu Reni sampaikan, sebelumnya strategi digital PR ya Bu ya. Yang saya ingin tanyakan itu, tentunya tidak menutup kemungkinan dari strategi yang sudah ada, pastinya kita akan menghadapi obstacle ya Bu ya, atau kendala dari strategi tersebut gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai pelaku digital PR untuk menghadapi atau menghindari kendala tersebut Bu? Itu pertanyaannya Bu. Oke. Mas Wahid, terima kasih. Ditampung dulu Bu Dekan atau langsung dijawab aja dulu Bu Ren. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Wahid. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi tantangan era digital tersebut. Begitu ya Mas ya? Betul Ibu. Ya. Jadi teman-teman, yang pertama karena namanya tantangan, challenge, kita ini kan kalau challenge ini harus bisa mengikuti dong berarti ya. Maka pertama teman-teman harus tetap yang namanya up to date. Up to date terhadap apa? Up to date terhadap perkembangan dari high tech itu sendiri dan dunia bisnis. Nah, combine itu, perpaduan itu, kalau teman-teman sudah up to date, tentunya teman-teman bisa mengikuti. Kalau sudah mengikuti, apa yang dilakukan? Perluaslah link teman-teman. Link itu, ada teman saya bilang, link itu sangat mempengaruhi. Dengan kita berada di platform-platform digital, ada yang senyum-senyum rupanya. Jadi di platform-platform digital manapun, kalau kita punya link, maka itu akan memudahkan kita untuk menjual produk, kemudian mendapatkan pekerjaan atau job kalau kita bergerak di bidang jasa dan lain-lainnya. Jadi setelah teman-teman up to date mengikuti perkembangan zaman, baik itu dari segi teknologi dan bisnis itu sendiri, teman-teman perluas link. Link itu ibarat kaki pijakan. Semakin kita mempunyai banyak kaki, semakin mudah kita untuk melakukan kegiatan PR, sehingga teman-teman yang tadi tantangan yang 1, 2, 3, 4 itu insya Allah bisa terlewati. Yang terakhir adalah jangan putus asa. Karena banyak nih teman-teman, di persaingan ini kan sangat besar sekali ya. Banyak sekali yang kira-kira, aduh baru jualan tuh cuma 4 aja nih yang order gitu. Namanya kita bermain digital, teman-teman harus rajin-rajin upload, harus rajin-rajin promosi, harus rajin-rajin bikin strategi. Strategi itu nggak hanya monoton, tetapi strategi yang dinamis. Artinya bisa berubah-berubah. Kalau sekarang di Instagram kita promosikan, ternyata komentar atau feedbacknya itu misalkan dari transaksi hanya sedikit, artinya apa? Ada yang salah nih. Kita harus bermuhasabah, kita perbaiki. Maka apa yang harus dilakukan? Cek lagi. Oke, media nggak cuma Instagram, coba saya ke TikTok. Ternyata pas live jualan di TikTok,
itu lebih dapat respon. Kenapa? Dengan cara uniquely atau membuat keunikan dalam proses transaksi bisnis teman-teman di TikTok. Itu mungkin jawaban dari saya, Mas Wahid. Semoga cukup menjawab ya, Mas Wahid ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya. Terima kasih kembali. Iya baik, Silakan. penanya kedua, silahkan. Ada yang mau bertanya? Sekarang yang dari mbaknya, coba yang dari perempuan mahasiswinya ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya lagi, silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah paham semua sepertinya Bu Dekan ya. Iya, baik. Kalau demikian, kita langsung ke narasumber kedua ya, Pak Budi. Siap, Pak Budi. Sebelumnya izinkan saya menyapa rekan kita, Bu Reni dan Pak Budi, dosen yaitu Mas Robikal Muntaha, seorang dosen dari BSI. Terima kasih atas partisipasinya Mas Robikal. Dulu kita satu alma mater ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Robi. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rizka juga. Iya, sama-sama. Menarik ya untuk menyimak lagi hari ini. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Nanti gantian, Mas Robi bikin seminar, nanti saya kerahkan mahasiswa saya ya Mas Robi ya. Siap Mbak Rizka. Ya silakan berikutnya. Oh ya, oke. Berikutnya adalah narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Budi Suswanto MIKOM. Beliau akan menyampaikan materi tentang digital marketing communication. Kebetulan beliau juga salah satu pakarnya. Perlu juga saya informasikan di sini terkait dengan toko online. Sebenarnya Bu Reni sudah punya toko online ya, yaitu rendang apa Bu Reni? Kita promosi Bu Reni, siapa tahu ada mahasiswa yang ketika lebaran gitu kan, atau mau Rendang bundo. Ya, oh ya, Nah, rendang bundo itu dia ya. tuh. Itu langganan saya yang ngomong tuh Bu Tris. Oh ya, rendang bundo sama apa Mbak yang ininya konveksinya Mbak Reni? Amran konveksi. Ya, jadi siapa yang mau membuat seragam atau mau pesan beberapa baju, monggo langsung ke Bu Reni. Insya Allah dapat diskon ya Bu Reni ya. Insya Allah dapat diskon. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni. Lanjut ya, Pak Budi. Silakan Pak Budi untuk memulai materinya. Ya, baik Bu Tris, terima kasih. Wah, saya kalau dibilang pakar Markom, saya nggak enak nih sama Mas Robi. Beliau lebih pakar lagi nih, lebih expert. Ya, teman-teman semua memang Mas Robi ini selain kita manggil di waktu kuliah Mas ya. Sekarang mungkin lebih enak Pak ya, Pak Robi gitu ya. Jadi selain ngajar di BSI, ngajar di Mercubuana juga ya, Pak Robi ya sekarang ya. Dari dulu mungkin ya. Iya Bapak. Masih percaya, alhamdulillah sampai semester ini. Alhamdulillah. Baik. Baik, teman-teman mahasiswa semua, Ibu Dekan, Bu Trisnawati, Bu Reni, Pak Robi juga. Saya lihat Pak Rektor sudah meninggalkan ruang webinar kita ya, mungkin ke terpental Pak. Beliau tadi terpental. pindah posisi dari rumahnya ke ruangan. Tidak ke webinar yang satunya lagi Bu ya? FEB itu sudah lebih mulai dari kita jam 7:30 dia mulai tadi. Baik, saya mulai aja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua. Sebenarnya kalau kita bicara marketing communication, bicara dua itu aja ya, atau komunikasi pemasaran itu sudah cukup seksi ya. Apalagi kemudian ditambah kata-kata digital, wah itu makin seksi aja gitu ya. Nah, memang secara konsep kalau kita bandingkan ya antara PR dan Markom bersinggungan, tapi sebenarnya agak berbeda. Jadi kalau misalkan kita bicara PR, baik mengenai PR
konvensional maupun digital PR, kita berhubungan dengan perusahaannya, artinya berhubungan dengan lembaganya. Jadi fungsi utamanya adalah untuk membuat citra positif perusahaan atau lembaga. Nah, kalau kita bicara mengenai marketing communication, berarti kita bicara mengenai penjualan produknya, pemasaran. Jadi bagaimana membuat produk itu bisa dikenal masyarakat, kemudian dibeli. Nah, itu yang kemudian bagian dari kerja marketing, bagian pemasaran. Memang kalau kita bicara marketing komunikasi itu di beberapa perguruan tinggi sudah menjadi mata kuliah yang memang banyak diminati ya oleh Mbak Maulia, kayaknya ini deh Mbak. pencet deh. Iya, Mbak Maulia, kamu nggak sengaja share screen nih Mbak. Ya, saya agak teruskan ya sambil menunggu ini. Nah, memang kalau kita kaitkan tadi sudah menjadi bagian dari tadi minatnya sudah banyak ya. Seperti kayak kita S2 dulu ya, Bu Trisna, Mas Robikal dan Bu Reni, itu memang Markom menjadi salah satu jurus prodi yang banyak peminatnya ya, gitu ya. Baik, saya langsung share screen aja ya, Bu Trisna. Iya, silakan Bapak. Ya, untuk materi hari ini saya mungkin akan lebih banyak berbicara mengenai tren digital marketing gitu ya. Nah, tadi agak saya singgung mengenai marketing. Nah, teman-teman semua, ini pengalaman saya bekerja ya. Saya 22 tahun bekerja, 18 tahun diantaranya saya sebagai wartawan gitu ya. 14 tahun saya di Kompas Gramedia. Nah, di dalam saya bekerja di perusahaan tersebut, itu kalau ada bagian marketingnya, sebenarnya nggak hanya bagian marketing ya, PR udah pastilah. PR, marketing, promosi, itu kebanyakan diisi oleh orang komunikasi. Nah, kenapa ini penting? Karena memang yang bisa menyiarkan produk dengan baik, itu adalah orang-orang komunikasi, yang bisa berbicara dengan baik. Kalau masalah produk knowledge, pengetahuan produk, itu bisa kita pelajari gitu. Nah, ini penting teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kuliah di ilmu komunikasi ini menjadi peluang teman-teman ya. Jadi tidak hanya entah menjadi PR, jadi wartawan, enggak. Justru malah waktu saya kerja di Kompas Gramedia, yang jadi wartawan kebanyakan bukan orang jurnalistik malah ya, dari beragam ilmu lain gitu ya. Nah itu. Nah sekarang kita bicara tren mengenai digital marketing. Kita lihat ya. Apa sih pentingnya dari digital marketing? Lihat nih. Apa? Mampu mengenal target pelanggan melalui online. Kemudian agar produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dari target konsumen. Tujuannya apa? Menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Dengan beragamnya perkembangan teknologi komunikasi yang makin masif gitu ya. Apalagi terutama nih media sosial ya. Itu menjadi salah satu hal produk kita juga lebih cepat dikenal masyarakat gitu ya. Sebenarnya yang paling gampang adalah bagaimana memasukkan sebuah produk adalah menggunakan perangkat atau aplikasi atau media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat gitu ya. Tadi Bu Reni cerita ada TikTok gitu ya, ada Instagram gitu ya. Ya memang trennya lagi seperti itu gitu ya. Walaupun kalau kita lihat ya di laporannya WA Social Suite, kalau misalnya ada yang tahu itu mengenai apa perkembangan dari media sosial di Indonesia, itu perangkat pertama tuh masih ini loh, masih Instagram, Facebook gitu ya. TikTok tuh masih di urutan yang ketiga atau keempat gitu ya. Mungkin karena agak baru gitu ya. Atau mungkin memang banyak digunakan oleh kaum milenial gitu ya. Orang-orang kayak saya. Nah, kalau Mas Robi ini milenial biasanya dia. TikToknya lebih oke nih kayaknya ya. Gitu. Udah tua, Pak. Udah tua. Nah, tadi tujuan apa? Untuk menarik konsumen, calon konsumen secara cepat, iya kan gitu. Lebih mudah. Karena kita akan lebih tahu, apalagi yang model endorse gitu ya. Itu akan lebih cepat lagi. Baik. Apa sih digital marketing? Nah, ini sebelum melangkah lebih jauh lagi, buat teman-teman semua, digital marketing adalah kegiatan pemasaran atau promosi
sebuah produk dan jasa menggunakan media digital dan internet. Itu kadang-kadang orang kalau antara digital dan internet kadang-kadang suka menyamakan tuh ya, sebenarnya berbeda gitu ya. Kalau kita bicara digital itu kita berarti bicara mengenai perangkat atau aplikasi penyimpanan data gitu ya secara program. Kalau internet ya secara kita tahu lah jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain gitu ya. Memang dalam konteks penggunaannya itu saling berhubungan. Kalau kita menggunakan internet, kita pakai email, kita pakai Google Drive kan ada penyimpanannya juga gitu kan ya itu. Sebenarnya digital di proses kalau misalnya kita kenal 0.1 segala macam itu ya mungkin akan lebih ke situ. Cuman sederhananya adalah itu gitu ya. Nah, apa sebenarnya kelebihan dari digital marketing dibanding tadi marketing secara konvensional? Penyebarannya cepat. Ya, ini bisa cepat, bisa real time saat ini juga. Kemudian apa? Tidak terhambat atau tidak terganggu sekat-sekat wilayah segala macam ya kan. Kalau pemasaran konvensional kan kita di daerah mana gitu ya, belum lagi masalah transportasi segala macam. Kalau ini enggak, siapapun, kapanpun dan dimanapun itu bisa. Cepat dan tepat. Tadi. Kedua, lebih luas jangkauannya. Nah ini penting. Dengan internet kan bisa menyebar ke seluruh dunia gitu ya. Gitu. Teman-teman yang mengendorse produk mungkin lewat TikTok ya, sambil gini-gini misalkan ya. Itu kalau yang melihat apalagi menjadi apa viral ya, apa istilahnya FYP ya. Itu akan banyak dikenal lagi gitu ya. Kayak apa tuh yang sekarang lagi terkenal? Begitu sulit gitu ya. Rehan. Nah itu contoh. Misalkan kayak gitu, itu kemana-mana gitu. Yang ketiganya mudah evaluasi. Kenapa? Karena produk yang begitu dipasarkan tadi kita bisa lihat siapa sih konsumennya gitu. Caranya bagaimana itu kita langsung terlihat dari hasil itunya ya, dari hasil pemasarannya. Yang keempat adalah murah dan efektif. Nah ini menurut penelitian Garut Digital Marketing Spend Report itu sampai apa? 40% hematnya loh dibanding penjualan secara konvensional marketingnya. Nah yang terakhir kelebihannya lagi apa? Bangun brand lebih maksimal. Karena tadi lebih cepat, lebih luas, efektif segala macam. Jadi kita lebih maksimal. Orang lebih mengenal mungkin ya kalau misalkan brand secara konvensional mungkin kalau kita nggak datang ke suatu tempat mungkin kita nggak tahu, atau mungkin kalau kita tidak dapat selebaran iklan kayak dulu tuh juga kita mungkin nggak tahu tentang produk tersebut atau kelebihannya ya. Oke. Jadi kalau kita apa tujuan utama dari digital marketing? Selain meningkatkan penjualan juga brand awareness tadi yang sudah disinggung oleh Bu Reni. Itu kesadaran tentang brand. Nah ini brand ini penting, apalagi menjadi sebuah kepercayaan gitu ya. Kenapa misalkan ABC gitu ya? Kenapa harus membuat diversifikasi produk dari apa? Dari baterai, dari kecap, sambal, segala macam banyak ya produk ABC gitu ya. Ya karena kalau brand ABC orang mungkin akan terkenal, akan tahu ini brandnya sudah berkualitas. Atau mungkin kita brand apa lagi? Indomie gitu ya. Indomie kan gitu. Mau rasa apa aja, rasanya pasti enak gitu. Di lidah kita udah terbayang tuh rasa Indomie kayak gimana gitu ya. Di lidah kita gitu ya. Apalagi yang dulu zaman kita kuliah ya Mas Robi ya. Kalau kita ada ke stasiun Gunang Dia tuh ada suka beli ada mie di situ. Nah itu menjadi salah satu brand awareness kita ya. Nah, ini saya akan bicara mengenai digital marketing tahun 2022 gitu ya. Era pandemi ini memang akhirnya membuat orang banyak berinovasi dengan bagaimana cara memesan produk ini dengan baik. Gitu. Selama ini kita tahu ya bagaimana pandemi ini banyak membuat marketing kita seperti mandek gitu ya. Lagi yang secara konvensional susah gitu ya. Kenapa? Karena orang dilarang beraktivitas gitu. Itu yang mungkin agak ribetnya di situ gitu ya. Nah, apa saja nih di tahun 2022 yang ini kacamata saya, mungkin kacamata yang lain agak berbeda. Ini kacamata saya. Paling enggak saya mengumpulkan setidaknya ada 7 hal
yang berkaitan dengan digital marketing yang banyak dilakukan dan banyak disukai gitu oleh para pebisnis kita. Yang pertama, pemasaran melalui konten email. Mungkin ada yang kenal newsletter enggak gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara newsletter ini sebenarnya udah jadi zaman dulu ya. Dari zaman saya wartawan gitu, masih jadi wartawan, itu newsletter tuh menjadi salah satu senjata untuk apa? Memasarkan sebuah produk. Tidak hanya produk, sertifikasi produk pembaharuan mengenai produk, bisa juga mengenai kebijakan perusahaan, bisa juga mengenai hal-hal yang mengenai baru dalam perusahaan gitu. Itu biasanya lewat newsletter, dibuat semenarik mungkin. Ini saya ambil ya, yang gambar ini itu newsletter dari Bank Mega gitu ya. Nah itu saya setiap seminggu sekali paling nggak dapat newsletter dari Bank Mega ini. Pemberitahuan, ini ada fitur-fitur baru, ada layanan-layanan baru segala macam. Bahkan di email saya atau ada punya email khusus wartawan itu ya, waktu saya masih jadi wartawan, itu banyak tuh isinya newsletter dari berbagai macam perusahaan-perusahaan. Karena saya dulu pernah megang bisnis ya, jadi saya baca isinya kayak begitu. Nah, kenapa newsletter ini menjadi hal yang dianggap masih menguntungkan gitu ya? Karena kalau dikirim lewat email, itu kesannya lebih apa? Lebih personalisasi, gitu. Lebih privasi. Kita dapat sesuatu ini dan terlihat itu menarik. Gitu. Ini lihat nih, ini data yang saya kumpulkan ya. 40% perusahaan itu banyak menginvestasikan di tahun ini itu pemasaran melalui email. Gitu. Jadi jangan anggap remeh. Kalau kita di Gmail itu ada biasanya ada bagian promosi ya kalau nggak salah di bagian kotak masuk tuh. Promosi yang sebelah kanan tuh itu bagian dari itu. Gitu. Dan ternyata masih cukup menguntungkan ya untuk promo brand, produk baru segala macam. Gitu ya. Baik, selanjutnya yang kedua adalah, nah ini penting juga membuat konten video pemasaran. Ini zamannya zaman video, gitu ya. Zaman taktis teks segala macam itu sudah bukannya nggak menarik ya, tapi lebih menarik video, gitu. Ini hal yang menjadi para kreator tuh, teman-teman perhatikan ya, itu sudah mulai banyak hal-hal yang kalau kita lihat di di Instagram, di Facebook, TikTok segala macam tuh, itu video lebih mendominasi. Kalau di Instagram apa namanya? Reel ya? Saya lupa. Kalau yang model kayak TikTok, kalau TikTok kan sendiri video ya, benar kayak gitu ya. Ada lagi Facebook itu saya lupa apa namanya. Itu pasti yang berkaitan dengan berkaitan dengan video-video kayak begitu. Yang durasinya cuma 60 menit, 60 detik, 2 menit, 3 menit kayak gitu. Dan itu cukup efektif, teman-teman. Bahkan yang lebih senior dulu tuh ya, YouTube itu juga menjadi orang banyak pengiklan ya, saya lihat ya, itu banyak menanamkan atau ini di iklan itu membelanjakan iklannya di YouTube. Ini sekedar ini aja ya, setahun lalu gitu ya, ini saya pernah membaca sebuah perbandingan ya. Itu kalau pemirsa Net TV itu dilihat ya, itu hanya sekitar berapa? Net TV itu sekitar 1 juta orang. Ya. Bayangkan dengan YouTube-nya siapa misalkan? Raffi Ahmad. Berapa dilihat yang melihat atau follower? Bisa sampai 7 juta. Nah, pihak pengiklan pilih mana? Pastinya pilih ke YouTube. Karena lebih banyak yang melihat, dan mungkin kita bisa tahu siapa yang atau followernya orang siapa aja kan, kalau di YouTube kita bisa tahu gitu. Nah ini artinya banyak yang ke situ gitu ya. Ini ada data-data nih ya, 79 orang segala macam. Nanti untuk ini bisa panitia bisa dibagikan ya ininya. Artinya itu. Nah, video pun yang menarik adalah apa? Nih, kita bicara mengenai storytelling. Jadi model-model bercerita itu akan menambah daya jual, gitu. Dari ketimbang hanya sekedar video aja yang kelihatan gitu. Jadi ada cerita-ceritanya, gitu. Itu menarik tuh, ya video. Jadi membuat orang seolah tidak ingin
meninggalkan video tersebut sebelum habis gitu ya. Karena penasaran dengan jalan ceritanya. Penting. Nah, selanjutnya apa lagi teman-teman ya? Nah, penting juga nih dalam digital marketing ya. Ini banyak juga. Dalam pemasaran yang kemudian banyak dimuat dalam berbagai macam platform ya, baik media sosial maupun media lainnya, yang penting apalah? Gunakan data. Data itu bisa membuat orang percaya gitu. Ini bahkan saya kemarin baca di mana ya, Kompas atau apa ya, itu persaingan data makin intensif. Jadi kayak semacam peperangan data, siapa yang lengkap dialah yang kemudian unggul gitu. Nah, semua aktivitas pemasaran itu dibangun berdasarkan atas data. Lihat nih, digital marketing mendasarkan data untuk meningkatkan kredibilitas. Baik Instagram, nah nggak heran kemudian ya kita lihat deh beberapa di beberapa media sosial yang banyak disukai kayak seperti Instagram gitu ya, itu banyak membuat infografis ya, Pinterest segala macam tuh ya, kalau kita lihat Facebook juga sudah mulai. Nah, infografis pun dibuat tidak hanya berdasarkan data statis ya, artinya dibuat statis. Ini kalau gambar gini ini statis gitu ya, tapi juga bisa dalam bentuk video grafis. Nih video grafis lebih menarik lagi nih ya dalam penggunaannya gitu ya. Ini penting teman-teman, data. Data bisa kita dapatkan dari mana saja gitu. Apalagi dengan Google sekarang, googling kita bisa banyak berbagai macam data ya. Selanjutnya omni-channel marketing. Lihat nih. Berarti apa? Omni-channel. Menggunakan berbagai macam channel, menggunakan berbagai macam saluran, platform segala macam dan perangkat untuk mengakses produk kita, mempromosikan produk kita gitu. Apa layanan customer service produk kita. Itu penting teman-teman. Biar kenapa? Orang semua tahu, sadar dengan produk kita gitu ya. Jadi teman-teman aktif tuh, misal teman-teman punya produk apa? Tadi misalkan Bu Reni punya rendang bundonya gitu. Dia akan semua di platform itu ada, di YouTube ada, misal kalau kita bicara media sosial, Instagram ada, di TikTok ada, Facebook ada gitu. Email dan newsletternya ada. Di toko online apalagi, mau di Lazada, mau di Tokopedia gitu ya. Segala macam gitu ya, itu ada. Bahkan iklan-iklan di media cetak juga itu ada. Itu gampang. Nah, salah satunya IKEA misalkan ya. Jadi memungkinkan pelanggan memesankan produk IKEA ini lewat toko online bisa, aplikasinya sendiri ada segala macam, telepon segala macam. Bahkan ada pilihan live chat dan chatbot. Tahu nggak chatbot? Itu loh teman-teman, kalau misalkan kita telepon misal pihak kita rumah sakit, ada balasannya kayak dari komputer kan, itu kan model chatbot kayak gitu. Bisa dalam bentuk suara maupun dalam bentuk yang otomatis tuh, yang kiriman SMS atau WhatsApp gitu ya, itu kayak gitu chatbot. Lihat nih, ini menurut penelitiannya ya, dengan omni-channel ini berpotensi dibeli berapa? 287% lebih besar daripada menggunakan saluran satu aja. Karena banyak channelnya yang digunakan, dan tadi gunakan channel yang memang banyak digunakan oleh masyarakat. Gitu. Ini penting. Nah, kalau kita bicara Messenger misalkan ya, ini kan salah satu banyak yang disukai. Itu ada dua model ya. Ada modelnya chat messenger, ada modelnya web messenger. Kalau kita bicara model chat messenger itu kayak apa? WA, Line gitu ya. Apalagi itu KakaoTalk, apalagi itu banyak lah, Telegram, WeChat gitu ya. Ada lagi model web messenger ya, Instagram gitu ya, Facebook segala macam. Itu teman-temannya ya. Itu bisa kita gunakan. Baik, yang kelima, Bu Trisna, mohon maaf kalau misalkan tiba-tiba suara saya terputus, dikasih tahu ya Bu ya. Kadang-kadang siap, Bapak. Jaringannya rada-rada agak begitu deh ya. Iya, siap Bapak. Nah, yang kelima, nah ini penting juga teman-teman, tanpa kita sadari, kadang-kadang kita ikut itu tuh program membership.
kita gabung dalam komunitas. Ini saya tuh udah gabung tuh. Saya gabung sampai punya kartunya di Alfamidi. Saya ada ini Alfamart ya, ada Alfamart, ada apa lagi tuh. Jadi saya login ke perangkatnya, ke aplikasinya, dan punya kartunya. Kadang-kadang ada berbayar tertentu gitu. Tapi yang saya bayar itu ternyata lebih menguntungkan saya. Kenapa? Saya akan diberikan untuk member, khusus member, ada diskon 100% misalkan. Oh, banyak kan gitu ya. Kemudian ada bonus apa, saya ikut dikasih misalkan. Itu teman-teman banyak yang kayak gitu. Ya, jadi program membership ini menarik gitu. Hingga pelanggan rela mengeluarkan uang ya untuk bergabung. Kadang-kadang kita bayar kan gitu. Kemudian menangkal konsep membership ini untuk apa? Memberikan fasilitas lebih eksklusif, ada pengiriman gratis kan, ongkir gratis gitu kan, pos kirim. Kemudian ada cara-cara offline yang melibatkan komunitas itu gitu ya. Nah ini ada program poin segala macam, diskon musiman segala macam. Nah ini penting teman-teman. Itu menjadi daya tarik juga, dilakukan secara digital, secara internet tadi ya, dengan aplikasi-aplikasi segala macam. Hingga kita kemudian kayaknya rugi nih kalau kita nggak belanja di sini misalkan. Dan itu banyak, itu tidak hanya dilakukan oleh supermarket atau hipermarket segala macam, enggak. Sudah banyak platform seperti itu. Belum lagi kerjasama dengan merchant-merchant gitu ya kan, merchant-merchant itu ya, yang kemudian dengan satu kartu kita bisa belanja kemana-mana, dapat diskon. Program membership. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bicara, wah Pak, kayaknya loyalitas pelanggan itu fanatik pelanggan itu sudah, kalau sudah program apa ini nggak akan bisa tergantikan. Enggak, zamannya bukan seperti itu lagi. Sekarang orang sudah punya banyak pilihan, tinggal mana produknya yang baik, kemudian loyal memberikan kita kepada pembelinya itu, konsumen itu lebih gitu ketimbang yang lainnya gitu. Kan kalau kita belanja ke Alfamart, Indomart segala macam sama aja misalkan gitu, atau ke Alfamart segala. Tapi kalau kita bergabung dalam itunya kan ada sesuatu yang lebih, yaitu yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri buat konsumen. Gitu. Yang keenamnya apa? Nah ini sudah pastilah, teman-teman sudah pada tahu. Sosial media marketing. Gitu. Nah, ini banyak ya. Kita lihat aja di beberapa contoh yang besar gitu ya. Ada YouTube, Facebook, Twitter, TikTok segala macam ya. Media sosial bisa untuk membesarkan brand gitu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara konsep marketing sebuah brand, itu sebenarnya tidak hanya mengenalkan brand, kemudian meningkatkan kualitas brand di masyarakat penggunanya ya, tapi yang lebih penting apa? Mengingatkan brand itu tersebut di kepalanya. Kenapa misalkan ya, Indomie itu sudah laku ya. Mungkin nggak beriklan pun Indomie udah laku gitu. Dari zaman saya dulu tuh, dari zaman saya kuliah gitu ya. Saya di zaman kuliah tuh makan Indomie kalau nggak kari ayam, sotomi atau mie goreng gitu ya. Dulu gitu aja tuh ya. Sekarang sudah banyak varian. Tapi kenapa Indomie masih beriklan misalkan di televisi atau di media digital segala macam untuk pengingat di sini. Kalau mengingatkan produknya, oh kalau makan apa? Oh Indomie, oh ini kayak gitu. Itu yang kemudian orang tidak hanya membuat brand itu dikenal, tapi selalu diingat. Media sosial menjadi salah satu media yang memang sekarang menjadi peluru yang tajam gitu ya, setidaknya di Indonesia. Nah, dalam bentuk konten-kontennya bisa dalam bentuk video, tadi sudah dipaparkan. Ada video, ada infografis, teks segala macam ya. Video juga bisa video-video yang menarik gitu. Storytelling-nya juga kuat gitu. Kemudian juga mengikut sertakan apa? Memanfaatkan apa? Pegiat media sosial yang punya follower banyak, yang punya pengikutnya banyak gitu. Untuk memasukkan produk yang dibuat. Nggak heran kemudian ya kalau di TikTok ada mengendorse produk gitu ya. Di TikTok, di Instagram segala macam. Bahkan para penggiat di media sosial kayak Instagram itu mereka lebih banyak mendapatkan iklan dari situ gitu. Ya. Produk-produk yang ikut mereka pasarkan gitu. Itu teman-teman ya. Jadi betapa media sosial ini itu menjadi hal yang menarik gitu untuk kita membuat produk. Diri kita pun bisa gitu ya. Gitu. Untuk ikut memasarkan itu. Mungkin kalau lebih teman media sosial lebih masif, lebih oke gitu, mungkin bisa aja kita jadi
orang yang di endorse sebuah produk gitu ya. Iya. Yang terakhir, metaverse. Nah, ini menjadi perbincangan hangat gitu ya. Jadi ya mungkin teman-teman tahu, mungkin sedikit-sedikit juga. Walaupun ada mungkin ada juga yang tahu lebih banyak. Metaverse adalah lingkungan apa? Baru tempat orang bekerja, bermain, bersosialisasi dalam dunia virtual gitu ya. Jadi tidak hanya main game, tapi dalam segala macam aktivitas kita di situ. Ya. Nah ini dengan keberadaan metaverse ini, itu bisa membuka peluang pemasaran baru sebuah produk gitu ya. Kalau kita baca-baca di artikel kan sudah ada tuh beberapa merek-merek yang menjual atau punya toko gerai di dunia metaverse tadi gitu ya. Gitu. Bahkan untuk para yang kita bekerja kantoran, ada orang kantor virtual juga di situ. Yang kemudian kalau kita memakai virtual reality-nya itu, VR itu bisa seperti bekerja, bisa pakai laptop, mengetik segala macam, kita rapat bersama dengan gitu. Itu sudah terjadi. Bahkan ada beberapa yang saya baca ya, ini saya di tulisan saya ada perusahaan mobil menggunakan teknologi ini, itu kalau misalnya test drive-nya nggak harus dalam bentuk asli, tapi dalam bentuk tadi menggunakan VR tadi, headset tadi. Jadi seperti nyetir pada mobil yang aslinya, produk baru misalkan gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu tuh pakai simulator gitu ya, simulator kan di situ ya, diam di tempat gitu. Cuman seperti kayak kejadian. Nah ini lebih ini lagi gitu, pakai VR teknologinya. Nah itu teman-teman, kayaknya udah habis ya. Nah itu teman-teman, betapa perkembangan teknologi ini menjadi sebuah senjata yang ampuh memasarkan produk kita gitu ya. Tidak hanya misalkan merek, brand awareness tadi disinggung oleh Bu Riani mengenai keberadaan ininya, perusahaannya, tapi juga lebih ke produknya gitu. Orang-orang yang maju adalah orang-orang yang memang adaptif terhadap perubahan gitu ya. Dia tidak menghindar dari perubahan gitu. Karena kalau dia menghindar dari perubahan, dia akan tertinggal, dia akan mental gitu. Baik Bu Trisna, itu aja dari saya. Lainnya mungkin dibuka pertanyaan. Sebelumnya Bu Trisna, sebelum ke pertanyaan, saya minta sedikit Mas Robika, Mas Robi. Halo Mas Robi. Saya minta komennya dong tentang Markom ini. Ini saya tahu Mas Robikal ini memang expert juga di bidang marketing communication gitu ya. Media juga oke gitu. Saya pengen minta pendapatnya Mas Robikal juga nah hari ini. Silakan Mas. Saya minta dong aja ya. Suaranya Mas Robikal. Halo. Iya. Ya. Kedengaran Mas. Ya oke. Aduh, ditembak nih Pak Budi ya. Nggak apa-apa dong. Udah saya peserta webinar. Ilmunya banyak juga loh ini loh. Silakan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sebelumnya, nama saya Robi. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Budi, Mbak Trisna, biasa manggil Mbak Trisna ya kan? Iya. Dan Ibu Reni. Apa kabar? Semoga sehat selalu semuanya dan juga mahasiswa dan mahasiswi IBMD ya. Kalau tidak salah. Iya. Apa yang perlu dikomentarin nih Pak? Kayaknya udah perfect semuanya. Kalau menurut saya sebenarnya perbedaan yang secara signifikan dapat kita lihat antara digital PR dan marketing PR menurut teorinya ya. Yang setahu saya itu sebenarnya kan kalau PR konvensional itu sendiri dia memang harus melakukan promosi dengan soft selling, sedangkan kalau marketing itu dengan hard selling. Maka dari itu seiring perkembangan dinamika ada sekarang perusahaan yang memanfaatkan bagaimana satu departemen dapat menjalankan dua fungsi itu. Makanya ada jabatan baru atau departemen baru yaitu marketing affiliation. Nah, bagi beberapa perusahaan atau instansi yang memang punya banyak aset ataupun punya banyak kewenangan untuk mengurus itu, baru dipisah. Ada yang digital PR, ada yang marketing
Jadi ada marketing digital seperti yang kita bahas sekarang. Jadi begitu sih teman-teman kalau menurut saya. Jadi kalau yang masih bingung sekarang apa sih bedanya digital PR dan marketing PR, lebih kepada marwah job description-nya sesuai dengan teori. Kalau digital PR itu sebenarnya dia tidak boleh menjual produk atau jasa secara langsung seperti hard selling. Makanya dia masuk ke konten-konten seperti adanya CSR, mempublikasikan penghargaan, tapi salurannya adalah sama-sama digital. Sedangkan kalau marketing dari digital ini sebenarnya dia mempunyai job description yang sebenarnya untuk menjual produk atau jasa secara langsung atau hard selling. Jadi disitulah dia bisa masuk misalnya langsung beriklan, baik biasanya kalau marketing communication itu lebih ke above the line gitu ya. Dan sekarang kalau di digital berarti dia mainnya ke media sosial. Itu sih Pak. Dan mungkin yang menjadi polemik sekarang karena ada perkembangan digital yang canggih, masalah etika ya. Tadi yang saya setuju dengan penjelasan dari Ibu Reni itu. Penggunaan buzzer tertentu gitu ya, dia akhirnya kadang-kala menghalalkan segala cara untuk menaikkan brand awareness gitu kan. Dan jangan salah, yang permasalahan Lesti Bilar ini pun yang sedang dibicarakan ini kan ada juga beberapa yang berkomentar apakah ini trik salah satu menaikkan satu produk yang akan dinaikkan oleh mereka, karena ada juga dibilang kan KDRT itu romantisan dalam rumah tangga. Nah, ya, nah itu yang menjadi polemik juga kan. Jadi penggunaan buzzer-buzzer tertentu itu yang kadang-kala melanggar etika dalam berpromosi di media sosial. Makanya dibilangnya ada marketing S3 nih gitu kan, marketing S3 jadi kadang-kadang dibikin gimmick dulu gitu ya, tahu-tahunya jualan gitu ya. Kalau misalnya si public figure ini gitu ya, maksudnya mau menciptakan album tapi gimmick dulu, digosipin dulu dengan ini biar naik baru sebenarnya jualan gitu. Dulu Amanda Manopo juga seperti itu gitu kan. Dia membuat konten di media sosial Instagramnya, saya mau memberikan ultimatum kepada orang yang ngaku-ngaku atau terlalu ngefans sama dia gitu ya, sehingga membuat kalau nggak salah billboard gitu ya gitu kepada seorang pria yang kayak ini jatuh cinta banget gitu. Kalau nggak salah itu produk internet deh kalau nggak salah ya. Ternyata setelah diusut gitu, benar itu marketing S3 banget kan. Ternyata itu memang kong kali kong atau settingan gitu. Ternyata Amanda Manopo di-endorse dengan cara seperti itu gitu. Nah, itu sih yang kadang-kala yang menjadi polemiknya. Jadi positifnya ya kita dapat banyak platform untuk mempromosikan produk dan jasa, tapi negatifnya ya etikanya yang mungkin perlu dipikirkan lagi. Karena ujung-ujungnya akhirnya hanya meningkatkan penjualan dan tapi etika beriklan itu ada etikanya juga ya teman-teman ya kan, ada makanya ada etika pariwara Indonesia dan juga ada layanan konsumen Indonesia yang sebenarnya tidak boleh nyenggol produk lain, tidak boleh menjelek-jelekan brand lain yang satu jenis, satu kompetitor gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu aja Pak Budi, Mbak Krisna, terima kasih Bu Reni. Ini kayaknya Mas Robi bukannya dosen deh, kayak pemerhati infotainment deh kayaknya nih. Kayaknya senang mempunyai infotainment. Maklum ya, Pak, penelitian saya biasanya berkajian media dan infotainment. Oh iya, betul ya. Tapi memang benar ya. Jadi gini, waktu saya masih menjadi wartawan hiburan itu ya, itu seperti kayak lingkaran setan tuh. Jadi gini, kenapa sampai saat ini infotainment masih disukai gitu? Kenapa kemudian orang-orang atau artis yang bermasalah, mau jelek, mau segala menjadi pemberitaan itu menjadi program tampil TV itu karena saling berkaitan. Jadi gini, ini karena saya pernah masuk di dalam lingkaran tersebut ya. Ada artis nih, ini kaitan dengan televisi rumah besarnya. Dia butuh program yang kemudian banyak dilihat orang, gitu kan? Kalau banyak dilihat orang berarti akan menaikkan rating tontonannya, rating televisinya. Apa yang dilakukannya kemudian? Ini kerjasama dengan PH kemudian akan membuat cerita atau gosip lah katakanlah begitu ya. Bisa benar, bisa enggak. Bahkan ke artis sendiri bilang enggak tuh itu udah jadi berita tentang artis. Oke, dia akan berita tentang artis. Artisnya itu pun bisa karena kejadian sebenarnya atau mungkin dia berbayar. Saya juga ngalamin. Artis itu kemudian banyak berwartawan kan. Oh, dia kemudian klarifikasi cerita segala macam. Tampil di infotainment, ya. Kalau sudah tampil di infotainment, beritanya kemana-mana, biasanya televisi akan meng-hire dia dalam sebuah program atau apa segala macam. Nah, kenapa meng-hire dia? Terlepas dia
beritanya itu negatif atau positif, karena dia sudah dikenal orang. Orang sudah familiar dengan mukanya dia, dengan wajahnya dia, dengan sensasinya dia, gitu ya. Kalau sudah dikenal orang, kemudian programnya ada, biasanya tuh penontonnya akan banyak. Ratingnya banyak, otomatis iklannya juga banyak. Itu yang kemudian menjadi siklus tuh, gitu. Dulu saya tuh waktu masih di jadi wartawan hiburan ada beberapa teman yang ngajakin, Bud, yuk kita bikin sesuatu lagi yuk. Ini ada pesanan nih artis gitu. Dulu karena saya masih di dunia Kompas, saya nggak pernah mau karena pasti nanti kantor tahu gitu saya ya bisa bermasalah. Tapi saya juga mengamati ya teman-teman saya yang ada di lapangan. Itu yang sering terjadi gitu ya. Kaitan dengan tadi Mas Robi cerita, kaitan kalau sekarang dengan banyak produk tadi ya, kaitan dengan itu. Cerita saya tadi nggak jauh beda dari apa yang tadi Mas Robi utarakan. Hanya Mas Robi kan lebih kepada produk gitu. Gitu Bu Tris, saya balikan ke Bu Tris lagi. Iya, terima kasih Pak Budi dan Mas Robi. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Silahkan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Budi. Silahkan teman-teman. Ke Pak Robi juga nggak apa-apa, Pak Robi. Iya. Sama kok. Sebagai dosen tamu ya, Mas Robi ya. Ntar bisa kita hire nih Bu kalau ada acara. Kita panggil pakai Mas Robi nih. Ya, ada. Loh, Bu Tris? Bu Tris? Wah, Bu Tris agak menghilang nih. Rekan panitia ada yang ini? Panitia? Oh, Bu Tris kayaknya mentang nih. Teman-teman panitia yang di sini? Teman-teman panitia? Ada Lia nggak di sini, Lia nih? Nggak ada ya? Coba itu mau Lia Hanifah, coba kamu hubungin Lia deh. Ada nggak? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya di sini, langsung saja deh. Kebetulan Bu Trisna Mental, kemudian tadi ada siapa Nisa ya, moderatornya juga mungkin terkendala jaringan. Teman-teman ada yang bertanyakan dari sini? Belum ada? Atau sudah malam ya? Atau Bu Reni ada yang mau tambahkan, Bu Reni? Ayo Bu Reni ada yang mau tambahkan? Suaranya masih di mute tuh, Bu Reni. Biar devisa nggak dibawa ke luar negeri. Bu Trisna nih. Wah, kayaknya pada mental. Sinyal mungkin Pak. Oh ya, panitia siapa aja yang mau lihat? Amini sama Lia Pak. Oh, ada nggak di sini? Ini lagi saya hubungi sih Pak. Oh, ada nggak mau tanya tuh Bimo tuh, Bimo raise hand tuh. Bim, mau nanya Bim? Siapa? Izin tanya Pak. Hah? Saya nggak bisa konten Pak, lagi di luar. Ya udah, nggak apa-apa. Kenapa Bim? Siapa? Ini kan terkait digital marketing ya Pak ya. Nah, tadi Bapak sempat singgung kan kayak konten video segala macam. Itu kan Pak.
yang ingin saya tanyakan ini sih Pak, lebih ke arah gimana sih untuk nyari biar dapat isi kontennya tuh apa gitu loh Pak. Misalkan pencerahan, konten digital marketingnya tuh kita dapatnya dari mana gitu Pak. Sekian Pak, terima kasih. Ya. Tempat kamu ramai ya Bim ya? Ya, kalau kita bicara konten tentang maaf tadi saya terpental. Ya Bu. Ya silakan lanjut Pak Budi. Ya, ini tadi barusan Bimo nanya Bu mengenai konten di digital marketing. Nanti saya minta juga pendapatnya Bu Reni atau Mas Robika juga. Ya, bagaimana kita membuat atau mencari ide buat konten lebih menarik gitu ya. Ya, teman-teman sebenarnya mudahnya adalah kita banyak ngelihat tren yang ada di media sosial gitu. Trennya apa? Itu yang kemudian kita gunakan sebagai daya tarik untuk produk kita gitu. Misalkan gini nih, ini kan lagi banyak tuh di TikTok mengenai begitu sulit mengenai rehan gitu. Bagaimana meng-create-nya itu gitu ya. Dapatnya itu kemudian kaitkan dengan produk kita misalkan. Begitu sulit dapetin Indomie misalkan atau apa misalkan. Kita kaitkan dengan itu gitu. Ya. Dengan begitu jadi kita mengena. Apalagi kemudian kalau misalkan di TikTok kan kita kalau kita dengar klik lagunya kan itu nanti ada lagu viral apa kita masuk produk di situ. Itu kaitan dengan itu TikTok gitu ya misal. Itu kalau kita bicara TikTok ya. Kemudian kita bicara Instagram, Facebook sama gitu. Dilihat demand-nya di mana gitu. Orang banyak sukanya di mananya gitu ya. Gitu. Nanti kita masukkan situnya. Di endorse-nya dia apa produk yang mau kita kalau kita mau jualan produk ya gitu. Nah, tadi Mas Robi sudah menyinggung adanya soft marketing ya. Ada memang beberapa penjualan yang marketingnya itu tidak secara langsung, tapi lewat itu tadi secara soft. Orang tidak sadar itu ngejual produknya. Itu juga penting teman-teman. Jadi orang nggak terasa dipengaruhi untuk membeli sesuatu gitu. Tapi dengan konten yang tadi menarik, orang jadi oh ini ya produknya gitu. Jadi tahu gitu ya. Nah, itu penting Bim gitu ya. Mungkin Bu Reni atau Mas Robi silakan menambahkan. Saya berbagi-bagi ini aja, berbagi pengetahuan aja. Silakan Mas Robi, mungkin duluan. Saya main tembak aja nih ya. Saya lagi ya Pak. Biarin, mumpung ada. Bukan pembicara. Kalau menurut saya ditanya bagaimana membuat konten yang menarik, berarti kembali kepada si produsennya sendiri ya. Sebenarnya Anda sebagai produsen sendiri di sini mau menjual produk atau jasa yang segmentasi pasarnya yang mana gitu. Kemudian istimewanya apa? Dan biasanya kita pakai analisa SWOT dulu teman-teman. Jadi ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi misal contoh nih, saya mau jual kosmetik. Berarti kita harus melakukan riset pendahuluan dulu gitu. Strength kosmetik yang akan saya jual ini apa dibandingkan dengan yang produk yang sudah ada. Kemudian kelemahannya apa? Kemudian peluangnya apa? Kalau peluang itu berarti dilihat dari faktor eksternal yang mendukung sehingga kosmetik saya akan laku di pemasaran. Nah, baru yang terakhir adalah threat atau ancaman. Kira-kira ancaman dari produk saya siapa ya? Ancaman utamanya gitu. Bisa kita berbicara Sari Ayu. Ya mungkin dia nanti level threat-nya adalah Mustika Ratu. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah merumuskan SWOT-nya dengan jelas, baru kita harus menentukan segmentasinya yang mana nih. Karena kita udah tahu kan, oh di sini kayaknya celahnya saya akan bertahan. Misal untuk yang kosmetik untuk yang lansia belum ada kan, mungkin dia ingin produce gitu ya, menyasar segmentasi yang lansia, contohnya seperti itu. Baru dipilih tuh kira-kira mau pakai KOL siapa atau key opinion leader siapa gitu atau public figure siapa. Lalu mau pakai media apa gitu. Apakah main di TV juga atau di radio juga atau memang di media sosial juga dan sebagainya. Jadi intinya gitu sih kalau menurut saya pribadi ya Mas. Jadi kalau mau buat konten yang menarik berarti pahami dulu produk dan jasa kita jual kita itu apa dengan analisis SWOT tadi. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah setelah udah ada hasilnya baru kita tentukan segmentasinya dan ide kira-kira mau buat storytelling ini kayak gimana ketika ingin promosi di media yang kita tuju gitu. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak.
Saya boleh nambahin ya, Mas Robi, Pak Budi, Bu Ren? Kamu nggak, Bu? Kadang-kadang kita juga ketika kita mau bikin sesuatu itu yang kita menggunakannya yang anti mainstream ya. Jadi yang aneh-aneh gitu kan. Kayak dandanan yang tadinya mungkin orang berpikir yang tampil itu harus cantik, harus ganteng gitu, tapi ternyata tidak gitu. Dengan dandanan yang aneh, justru orang akan lebih ingat gitu kan. Seperti yang tadi Pak Budi bilang, yang Rehan gitu kan. Kata-kata sulit itu diucapkannya menjadi syulit gitu kan. Kemudian Rehan gitu kan. Nah, intonasi yang dianggap kalau orang dalam tanda kutip gitu ya, omongan sehari-hari itu lebay gitu kan ya, terus agak kemayu gitu kan, ternyata itulah yang sekarang ini agak mendongkrak konten-konten tertentu itu. Jadi kalau bahasa kasarnya saya nih ya, Mas Robi dan Pak Budi sama Bu Ren, kita tuh harus berani tampil gila dalam tanda kutip ya. Artinya kalau ingin produk kita nih biasa-biasa saja, tapi kita ingin produk kita cepat naik gitu kan. Selain kita menggunakan SWOT analisis itu, kita kan juga melihat pesaing kita ya. Pesaing kita nih ternyata dia sudah ribuan pembelinya. Kemudian mereka juga sudah omsetnya jutaan ya, atau ratusan juta bahkan. Gimana kita untuk nyaingin, kita sebagai pemula gitu. Ya udah deh, saya yang dandan yang macam-macam, kemudian ketika mempublikasikannya atau mengiklankannya, saya pakai diri saya sendiri, tapi dengan penampilan dan intonasi yang gila tadi gitu. Artinya benar-benar anti mainstream, orang akan cepat ingat gitu. Oh, produknya Bu Trisna nih yang ngomongnya begini gitu kan, yang gayanya gini gitu. Kalau dilihat Rehan itu dia nggak cantik kan, orang itu nggak cantik gitu kan. Artinya bukan tidak cantik ya, tapi standar lah, untuk kecantikannya itu standar. Masih banyak bintang-bintang yang cantik gitu, tapi kenapa dia cepat viral, yaitu karena kata-katanya tuh dia pinter banget untuk menggunakan ucapan-ucapan itu gitu kan, yang agak-agak kemayu. Kemudian kita nggak pernah berpikir gitu kan bahwa kita tuh harus, kalau ingin cepat dikenal, kita juga harus berani tampil beda gitu kan. Istilahnya kita nggak punya rasa malu, tapi rasa malu yang masih dalam tanda kutip yang positif ya, bukan yang negatif. Tapi kalau misalnya gini, saya agak jaim ketika saya menggunakan hijab gini, udah deh saya nyanyinya sesuai dengan yang orang lakukan gitu. Tapi si mbak-mbak itu kan dia walaupun berhijab, tapi dia berani yang kasarnya nih bibirnya agak dimonyong-monyongin gitu kan. Kemudian kata-katanya agak disulit menjadi syulit gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan terkadang produk-produk kita atau penampilan kita cepat dikenal orang. Bukan begitu ya Mas Robi ya Pak Budi ya? Baik, ada pertanyaan lagi mungkin dari rekan-rekan mahasiswa? Di sini kita juga kedatangan para alumni kita, para alumni IKOM IBM ya, ada Mas Bimo, Mbak Ainul, kemudian Mas Dimas, terima kasih atas kehadirannya. Beliau bertiga adalah alumni IKOM IBM yang tahun kemarin, atau tahun ini ya kalau nggak salah, tahun ini diwisuda di Hotel Haris. Dan alhamdulillah masih ada keterikatan ya. Kayaknya kita betinya kuat ya para alumni IKOM nih, insya Allah gitu kan. Karena kebetulan juga mulai dari angkatan 1 yang diwisuda sampai yang kemarin itu saya membentuk grup di WAG IKOM yang namanya Waluni atau Wadah Alumni IKOM IBM. Gitu. Kalau Iluni kan sudah punyanya trademarknya UI ya, gitu kan. Gimana kalau saya bikin Waluni gitu, Wadah Alumni IKOM IBM gitu. Baik, ada pertanyaan mungkin dari, oh ya Mas Ari sudah raise hand, silakan Mas Ari. Mic-nya dulu Mas Ari. Oh iya Ibu, Ya, maaf Bu, silakan. lupa Oke. tadi.
Iya, ya, Iya silahkan. Ibu, mungkin saya coba bertanya terkait topik kita kan prospek digital, public relation, digital marketing, communication. Communication, ya. Nah, ya karena ini masih berhubungan dengan ilmu komunikasi, jadi ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan terkait dari topik tadi. Bagaimana menurut Ibu dan dosen lainnya serta pembicara, jika kita sebagai seorang public relation atau ketika sedang ada apa ya ibaratnya, sedang ada acara gitu kita jadi pembicaranya gitu. Nah, di dalam agenda ini ada salah satu audiens yang bisa dikatakan bertanya tapi nyeleneh gitu, Bu. Bagaimana menurut Ibu menanggapi hal tersebut? Kalau saya pribadi mungkin bersikap sesuai yang Ibu biasanya ajarin, kita harus tetap profesional, tapi kadang kan audiens yang suka bertanya nyeleneh-nyeleneh ini kadang suka jadi kompor gitu ya Bu ya. Gimana kira-kira menurut Ibu? Terima kasih, itu aja. Mungkin ke narasumber ya Mas Ari ya. Karena di sini sebenarnya saya posisinya adalah moderator. Mungkin bisa dijawab Pak Budi. Bu Reni kepental ya. Tadi Bu Reni baru WA saya. Beliau kepental dan sulit untuk masuk. Jadi narasumber yang di sini tinggal Pak Budi. Silahkan mungkin Pak Budi dijawab pertanyaan dari Mas Ari. Gimana caranya kita menjawab pertanyaan dari klien kita mungkin ya, dari klien kita atau dari audiens kita yang nanyanya tuh agak-agak nyeleneh gitu. Entah nyeleneh dalam menggunakan pilihan kata-kata atau nyeleneh dalam body language-nya gitu kan. Nyeleneh itu kan bisa ada dua ya Pak Budi ya. Monggo Pak Budi dijawab. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi saya tuh pernah setelah lepas dari Gramedia itu, saya pernah bekerja di sebuah konsultan media yang membantu kerja PR beberapa perusahaan gitu ya. Di antaranya kereta, BCA, kemudian bank juga ada segala macam. Nah itu banyak. Kalau misalkan tempatnya misalkan di tatap muka mungkin saat jumpa pers atau temu gitu. Kayak misalkan di kereta nih. Di kereta itu PT KCI ya, Kereta Komuter Indonesia itu mereka sebelum, contohnya ya, ini yang saya pernah alami, itu sebelum dia mengeluarkan sebuah layanan atau produk baru, sebelum jumpa pers, mengundang wartawan, dia akan mengundang komunitas dulu tuh, komunitas pecinta kereta. Misalkan apa? Dia akan ngasih tahu, ini kita ada layanan ini nih, kira-kira bagus nggak? Kira-kira sesuai nggak? Kira-kira dipakai tidak gitu. Saya masih ingat ketika misalkan teman-teman pasti tahu ya, yang para pengguna kereta itu kalau di stasiun itu ada tempat tunggu yang model kayak jemuran anduk. Oh ya, yang model kan biasanya dulu bangku gitu ya. Kemudian diganti yang kayak model jemuran anduk. Jadi kita hanya bisa bersandar gitu aja. Mungkin tahu nggak teman-teman di stasiun? Nah, itu yang dari stainless ya Pak Rektor. Ya, stainless itu ya. Iya. Nah itu sebelum itu ke wartawan dijadikan sebuah layanan baru buat KCI, itu kepada komunitas dulu. Wah itu saya tahu banget tuh. Itu pada kata-katanya tuh benar-benar nyelkit banget gitu ya. Ini mah bukan bangku Bu, kita nggak bisa duduk dengan nyaman di sini gitu. Karena hanya cuma buat senderan aja. Oh, ada yang bilang begitu, ada yang bilang ini nggak ada gunanya juga, ngapain gitu. Padahal waktu itu kalau nggak salah tuh KCI itu meniru yang model stasiun yang ada di daerah di Eropa. Saya lupa Spanyol atau mana gitu. Modelnya seperti itu. Kalau model bangku gitu itu model Jepang gitu ya, ruang tunggunya itu. Nah, itu kayak begitu. Nah, menurut saya kalau selama itu masih dalam ruang tertutup, tidak terbuka kemana-mana, itu nggak masalah gitu. Di situ aja nggak apa-apa, dia mau nanya pun segala macam, kemudian mempengaruhi nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian yang jadi ini adalah ketika itu sudah di media sosial. Nah, dari situ karena saya tahu dari situ kemudian mulai tuh di media sosial ada yang komen segala macam ini apa? Waktu itu pihak KCI beralasan dengan
Kenapa dia pakai gitu, nggak pakai kursi? Karena memang tunggu kereta kan sekarang cepat. 2-3 menit sudah ada kereta baru, 5 menit sudah ada kereta baru. Jadi ngapain kita pakai kursi yang harus berduduk berlama-lama? Karena itu dipakai yang tempat nunggunya yang model tadi, kayak jemuran anduk tadi gitu. Tapi tetap namanya netizen Indonesia yang maha benar itu gitu ya, itu tetap menginginkan ada tetap bangku gitu. Makanya sekarang kalau kita lihat kursi-kursi di stasiun itu sudah dipadukan. Jadi ada kursinya juga, ada kayak model jemuran anduknya juga gitu. Kalau dulu sempat itu yang kursi itu sempat ditiadakan, hanya ada yang model kayak jemuran anduk kayak gitu tuh, yang stainless itu gitu. Nah gitu Ri. Jadi kalau misalkan itu selama masih dalam konteks di ruang yang tertutup segala macam ya nggak masalah gitu ya. Hanya memang kalau misalkan sudah jatuh ke ruang media sosial itu, nah ini ya yang harus diperhatikan benar-benar gitu ya. Apalagi kemudian bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang publik gitu ya, transportasi, perbankan, segala macam itu harus hati-hati. Karena media sosial sekarang begitu cepatnya gitu ya, begitu mudahnya kalau sudah ada sesuatu yang kira-kira mengganggu kepentingan mereka itu akan cepat sekali trafficnya di media sosial, apalagi di Twitter tuh ya teman-teman. Ini harus diperhatikan kayak seperti itu. Gitu Ri, jawabannya Ri. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak Pak. Itu sudah menjawab Ibu. Jadi yang saya tangkap selama itu masih di lingkup apa ya ibaratnya lingkup internal itu masih aman gitu. Tapi kalau sudah ke luar itu yang harus diperhatikan betul gitu ya Pak ya. Betul. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Baik teman-teman, karena waktunya sudah pukul 21.08 ya kalau di tempat saya, kita akhiri saja ya. Sebelumnya saya akan mengambil beberapa resume. Yang pertama itu adalah ketika kita menggunakan digital PR, itu yang perlu kita perhatikan itu adalah tadi isinya. Karena begitu sudah masuk ke media sosial, sesuatu yang sudah dipublish itu tidak bisa ditarik atau tidak bisa diralat. Sehingga perlu benar-benar seorang PR ya atau PR officer ini memilih kata dan atau kalimat ketika akan mempublish, kemudian melakukan check and recheck sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalah informasian yang diberikan, karena hal ini juga untuk menghindari hoax yang mungkin terjadi. Kemudian kalau dari materi Pak Budi itu adalah bagaimanapun juga ketika kita melakukan marketing communication itu kita harus mengikuti arah perkembangan. Kalau dulu mungkin yang paling dominan itu adalah marketingnya adalah mode to mode gitu kan. Sementara sekarang ini adalah digital gitu. Orang dari Sabang sampai Merauke itu sudah begitu cepat tahu apa yang terjadi di belahan dunia timur atau utara, barat dan sebagainya gitu hanya dengan membaca postingan di media sosial, baik itu di Twitter, IG, Facebook ataupun yang lainnya gitu. Bahkan di status WA saja bisa ya menjadi media sosial. Jadi di sini intinya ketika seseorang terutama yang berprofesi sebagai public relation kemudian sebagai marketing communication untuk perkembangan digitalisasi ini kita harus juga bisa melihat audiens kita ini kebanyakan menggunakan media sosialnya yang mana gitu. Jangan sampai kita salah memilih media sosial gitu. Beberapa tempat mungkin dia tidak akan kenal apa yang namanya IG, Facebook ya, karena mungkin jauh dari jangkauan internet gitu. Sementara proses mode to mode kemudian iklan yang berupa brosur itu masih mereka kenal gitu. Jadi PR digital itu atau seorang PR officer itu harus bisa melihat audiensnya yang mana untuk menetapkan media yang digunakan itu secara tepat dan efisien.
Demikian resume dari webinar kita malam ini. Terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Haji Jainuddin SAG MPD, yang sampai saat ini beliau masih berkenan untuk mengikuti webinar kita, kemudian kepada dua narasumber kami, yaitu Ibu Reni Novia MIKOM, sayang beliau terpental dan tidak bisa masuk lagi, dan Pak Budi Suswanto MIKOM, kemudian rekan kami, tamu undangan kami, Mas Robi Kalmuntaha MIKOM, matur nuwun sudah berkenan hadir, Mas. Kemudian juga teman-teman dari mahasiswa IKOM IBM, mulai dari all semester ya ini, dan juga tadi 3 alumni kami. Insya Allah berkah dengan sarjana SIKOM-nya ya, Mbak dan Mas. Sebelumnya mohon kita semua on cam untuk foto bersama. Mas Lando sudah siap, Mas Lando? Siap, Bu. Ya, dihitung ya, Mas. Misalnya layar pertama 1, layar kedua gitu ya. Oke. Pak Rektor, monggo di on cam, Pak Rektor. Atau Bapak mungkin lagi meninjau ke gedung baru. Karena besok kebetulan kita Mas Tama, Mas Robi. Itu Mas Tama itu adalah masa ta'aruf mahasiswa. Dan Pak Rektor dari pagi sampai malam ini tadi memang mondar-mandir ke gedung baru untuk meninjau kesiapan kami untuk melakukan Mas Tama. Oke, silakan Mas Lando di foto mungkin, Mas Lando. Yo, siap. Salah satu dulu ya. 1, 2, 3. Bentar. Lagi Mas Lando. Halaman kedua. Ya, halaman kedua 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Halaman ketiga. Kita ada 4 halaman. Enggak ada, Bu, cuma 2 doang sih saya. Oh iya, kamu besar ya itu ya. Oh Iya. oke. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas. Insya Allah ilmu ini bermanfaat ya. Perlu saya sampaikan di sini tadi panitia WA, insya Allah sertifikat itu jadi 1 minggu pasca hari ini. Jadi setelah hari ini, dan itu bentuknya adalah e-sertifikat. Jadi kami tidak memberikan bentuk yang hard ya, tapi kami mengirimnya ke soft. Nanti akan dikirim oleh panitia dari ke email masing-masing peserta. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Lebih kurangnya kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami dalam penyajian webinar ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan prokes. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu, pamit ya. Terima kasih Bu Trisna. Terima kasih Pak Budi, Bu Reni. Ya, Mas Bimo. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Tanggal 3 mulai kuliah ya. Oh, ini nggak dibawa. Berapa, Bu? Udah. Izin Li. Pamit ya. Ya, terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Ya. Pak. Ya, Assalamualaikum. sehat, Bapak. Bu Waalaikumsalam. Reni, makasih. Ada Mas Yoyo ke rumah ngambil speaker. Oh, Mas Yoyo. Keluar dulu. Tadi. Iya. Oke. Iya, Bapak. Iya, silahkan Bapak. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Rektor. Ya, waalaikumsalam Pak.